Jadi begini, sesuai dengan yang saya utarakan tempoh hari, bahwa saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu Salma di kelas. Untuk itu kegiatan supervisi akademik ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi ataupun kemampuan diri kita sebagai seorang guru, terutama saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti Ibu Salma bisa santai saja, tidak usah tegang, tidak usah merasa terbebani, karena ini bukan untuk aja mencari kesalahan ya Bu, nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu bincang-bincang pra-observasi Bu. Kemudian yang kedua observasi di mana saya akan mengunjungi dan mengobservasi proses pembelajaran Ibu Salma di kelas. Dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, untuk itu kegiatan observasi sendiri Ibu Salma jadwalnya untuk diobservasi kira-kira kapan? Kalau bisa besok saja ya Bu. Ya, mungkin kalau ada waktunya besok supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, mungkin Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Oke Bu, kalau memang supervisinya besok akan dilakukan, tentunya Ibu harus mempersiapkan beberapa hal ya. Mungkin apa saja yang Ibu Salma bisa siapkan atau dalam kegiatan supervisi akademik di dalam pembelajaran di kelasnya nantinya? Yang saya persiapkan itu adalah RPP, LKPD, dan media pembelajaran. Oke. Nah, untuk di kelas D8 mungkin tujuan pembelajarannya yang mungkin yang bisa disampaikan. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat menganalisis struktur tes ulasan dan kaidah kebahasaan dari tes ulasan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menulis kembali tes ulasan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dari tujuan yang Ibu ingin capai di dalam materi Ibu, mungkin ada langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Salma. Kira-kira seperti apa langkah-langkah atau yang direncanakan oleh Ibu Salma untuk mencapai tujuan tersebut itu di dalam pembelajaran besok? Untuk langkah-langkahnya dimulai dengan pendahuluan, salam, berdoa, absensi, kemudian apersepsi Bu. Untuk kegiatan ini saya memutarkan video, kemudian siswa mengamati untuk mengerjakan LKPD. Saya membagi kelompok, kemudian siswa mempresentasikan, dan untuk kegiatan penutup adalah kesimpulan materi dari apa yang dipelajari. Jadi artinya Ibu sudah mempersiapkan dengan sudah lengkap ya? Atau sudah disiapkan dengan rinci, begitu Bu? Dan kegiatan pendahuluan ataupun kegiatan inti serta di penutup itu sudah ada di RPP-nya. Nah, saya kembali ke kegiatan intinya Bu. Di dalam memberikan tayangan video, saya setuju sekali dengan ini karena sesuai dengan kodrat zaman anak pada saat ini, di mana anak-anak sudah tidak asing lagi dengan teknologi dan informatika yang saat ini semakin berkembang pesat. Semoga bisa diaplikasikan secara maksimal. Kemudian di sini mungkin yang pertama adalah dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah berusaha mengontrol emosi dalam menghadapi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah mengatur nafas dengan sebaik-baiknya. Oke, strateginya Ibu Salma di sini, RPP-nya sudah diselesaikan, sebenarnya kemudian juga mengontrol emosi dan mengatur nafas. Nah, untuk persiapan
persiapannya sendiri apakah keseluruhan sudah 100% atau masih ada yang kurang, Bu? Masih ada yang kurang, Bu. RPP-nya sudah ada, LKPD-nya juga sudah ada. Saya masih sementara mencari-cari soal yang sesuai dengan kemampuan siswa, Bu. Jadi di sini LKPD-nya yang masih belum siap ya untuk penyelesaiannya. Kira-kira kapan Ibu Salma akan selesaikan? Insya Allah setelah wawancara ini. Baiklah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Salma untuk menyelesaikannya? Teman-teman guru, khususnya yang semata pelajaran dengan saya, Pak. Insya Allah saya akan menunggu Ibu Salma dalam menyelesaikan LKPD itu sendiri, sehingga bisa digunakan pada saat supervisi nanti. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa untuk kegiatan supervisi akademik itu sendiri dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi diri kita ya sebagai seorang pendidik. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu kompetensi peningkatan kemampuan kita sendiri tentunya akan muncul dari dalam diri kita. Dalam rangkaian supervisi ini, kira-kira kompetensi diri apa yang Ibu ingin kembangkan? Mungkin yang pertama adalah dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah berusaha. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Di sini saya harus mampu memahami peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Yang kedua adalah kompetensi sosial dan emosional. Di sini bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Ini berkaitan langsung dengan siswa karena komunikasi saya dengan siswa, jadi saya harus bisa mengontrol emosi saya. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah pedagogik, berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Nah, kompetensi sosial emosional juga ingin dikembangkan di sini ya, Bu. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran itu dengan menarik, terutama untuk mengontrol emosi. Jadi kompetensi-kompetensi ini lebih spesifik untuk diobservasi. Kompetensi spesifik yang perlu diobservasi adalah bagaimana saya menyampaikan pembelajaran secara menarik supaya mudah dipahami oleh siswa. Jadi nanti saya akan lebih memperhatikan kegiatan intinya saja di sini karena berhubungan dengan cara Ibu Salma untuk menyampaikan pembelajaran itu lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak. Bu Salma, saya rasa persiapannya sudah cukup, tinggal menjadikannya 100% untuk LKPD-nya. Semoga saja Ibu Salma nantinya apa yang direncanakan bisa diterapkan secara maksimal di kelas, agar tentunya anak-anak bisa memperoleh ilmu yang bermakna. Baik, sekian saja dari saya untuk bincang-bincangnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Salma. Kita bertemu nanti di tanggal 7 ya Bu, di jadwal supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Kota kelas ada yang sudah hadir.
disiapkan oleh anak SMA di tahun 90-an. Ya, coba diperhatikan baik saudara, kita akan menganalisis tentang unsur kaidah kebahasaan dan ulasan. Nah, Ibu siapkan di sini sinopsis tekstilan. Silakan dibaca baik-baik bersama anggota kelompoknya. Berapa kelompok di sini? Empat. Iya, kalau dilarikan. Ibu sudah siapkan amplop, isinya ini tentang struktur tes ulasan. Sudah tahu sama strukturnya kan? Sudah dijelaskan tadi. Struktur tes ulasan. Ya, coba masing-masing perwakilan kelompok. Nah, di sini untuk mencabut amplop yang sudah disediakan. Ya, silakan. Itu beratnya nak. Masing-masing perwakilan ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Siap. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam, Bu. Kita berjumpa lagi setelah kemarin kita sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu Salma ya. Di dalam tahapan supervisi akademik ini terakhir kita melakukan kembali percakapan seperti ini ya Bu. Tujuan dari bincang-bincang kita kali ini adalah kita akan menganalisis pembelajaran yang kemarin, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal-hal baik apa yang masih perlu dilakukan. Nah, kemudian kita akan merefleksi hasil pembelajaran yang Ibu Salma lakukan kemarin. Jadi Ibu Salma kemarin sudah membuat RPP dan juga perangkatnya. Kemudian sudah menerapkannya juga di kelas. Nah, menurut Ibu Salma sendiri, kira-kira hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki selanjutnya Bu, silahkan. Hal-hal yang sudah baik adalah siswa sudah fokus pada materi atau video yang saya tayangkan. Untuk hal-hal yang kurang baik di sini, pembelajaran dilaksanakan berkelompok, berdiskusi, beberapa siswa saja yang aktif. Untuk presentasi, siswa masih malu-malu karena mungkin siswa masih takut salah. Jadi untuk kegiatan terakhir karena waktu sudah habis sehingga refleksinya belum saya lakukan, Bu. Untuk yang sudah baik menurut Ibu Salma adalah pembelajaran menarik karena sudah menampilkan video pembelajaran dan anak-anak sudah terlihat fokus ya Bu. Jadi memang benar ya Bu bahwa pada saat menampilkan video itu anak-anak cenderung akan lebih tertarik dan lebih fokus pada materi yang Ibu sampaikan melalui video yang Ibu tayangkan di kelas kemarin. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan dan perlu perbaikan adalah kemarin itu anak-anak masih belum sepenuhnya aktif. Dan juga pada saat anak-anak disuruh presentasi, anak-anak masih rasa percaya dirinya itu masih kurang. Nah, menurut Ibu Salma sendiri, jika nantinya dalam pembelajaran selanjutnya terjadi hal demikian, anak-anak masih belum aktif mengikuti pembelajaran, kemudian saat presentasi juga masih malu-malu, kira-kira yang Ibu lakukan untuk menumbuhkan
menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak, kira-kira apa yang ibu dapat laksanakan? Saya di sini berusaha menjadi guru yang lebih baik dengan menggunakan strategi atau model-model dan media yang lebih menarik supaya kegiatan belajar lebih menarik sehingga anak-anak tidak jenuh. Jadi Bu Salma berusaha menjadi guru yang lebih baik dan juga mencari strategi pembelajaran serta model-model pembelajaran yang membuat atau merasa anak itu akan lebih mana rasanya Ibu Salma setelah kegiatan observasi ini, mulai dari pra-observasi, observasi dan pada saat proses observasi dan setelah selesai observasi, bagaimana perasaannya? Saya di sini perasaan senang karena anak-anak bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan, Bu. Semoga anak-anak bisa lebih antusias lagi dengan pembelajaran, bisa lebih fokus dan lebih aktif. Senang ya Bu. Pembelajaran yang menarik dan menantang selanjutnya menurut Ibu Salma, dari pembelajaran yang selama ini atau yang saat ini Ibu lakukan saat diobservasi, kira-kira mana yang Ibu Salma anggap lebih baik? Saya lebih senang saat diobservasi karena saya lebih siap seperti RPP, LKPD, dan media pembelajarannya. Sedangkan kalau sehari-harinya biasanya agak kurang siap. Jadi menurut Ibu sendiri, apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran kemarin? Yang saya temukan itu adalah siswa bisa berkomunikasi lebih berani. Meskipun beberapa saja ya Bu, dalam pembelajaran ini fokusnya ke siswanya. Baik, jadi dalam pembelajaran ini Bu Salma menemukan bahwa anak sudah fokus. Nah, terkait kompetensi dari yang Ibu Salma utarakan pada saat pra-observasi yang ingin dikembangkan kemarin adalah mengenai kompetensi. Baik Bu, jadi dalam pembelajaran ini Bu Salma menemukan bahwa anak-anak sudah fokus. Nah, terkait dengan kompetensi dari yang Ibu Salma utarakan pada saat pra-observasi yang ingin dikembangkan kemarin, pengamatan Ibu Salma menyampaikan materi, fokus dan perhatian anak-anak memang sudah tertuju pada tayangan yang Ibu Salma tampilkan. Nah, fokus dalam artian sudah tertarik ya Bu. Untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan dan ingin dikembangkan selanjutnya setelah selesai proses observasi? Yang saya kembangkan adalah saya ingin menerapkan pembelajaran yang diferensiasi yang lengkap. Kalau kemarin itu baru diferensiasi konten. Selanjutnya saya ingin selain konten juga proses dan produk, Bu. Betul sekali Bu, kalau pembelajaran kemarin masih fokus konten saja ya, masih ingin mengembangkan kemampuan pedagogiknya khususnya dalam diferensiasi yang lebih tepat serta mencakup proses dan produk. Selanjutnya kira-kira Cara saya mungkin dengan membaca referensi dari buku-buku tentang ini, minta tolong sama teman sejawat dan mengikuti diklat tentang kompetensi ini, Bu. Membaca referensi dari buku-buku, kemudian bisa minta tolong ke teman-teman sejawat ya, kemudian itu juga berencana mengikuti diklat tentang kompetensi ini. Dari
beberapa cara yang Ibu rencanakan, kira-kira yang mana yang paling cepat segera akan diselesaikan? Diklat, kira-kira kapan Ibu bisa lakukan itu? Kalau bisa secepatnya, jika tidak bisa secara luring, secara online boleh. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk mengikuti diklat tersebut ini yang mungkin direncanakan oleh Ibu Salma? Tentunya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya juga keluarga, Bu. Luar biasa, Bu. Untuk rangkaian kegiatan supervisi yang kita lakukan, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sudah kita lakukan dan kita lewati. Semoga saja dalam proses selanjutnya membawa manfaat bagi kita semua, baik pada Ibu Salma dan diri saya sendiri, agar lebih bisa mengembangkan diri lagi menjadi guru yang lebih baik. Nah, terima kasih Bu Salma atas waktunya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.